Oke teman-teman, jadi di sini aku ada sebuah amplifier rakitan ya teman-teman, seperti di video yang dimana untuk kendalanya ini adalah berdengung ya teman-teman. Berdengung, dan karena masalahnya ini adalah berdengung, ini langsung aku coba ukur tegangan DC yang kemungkinan lolos di output speakernya ya, kira-kira dia dapat berapa volt DC. Dan ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, dia terukur 2 volt DC ya di bagian output speakernya, dan ini trafonya juga langsung anget teman-teman, dan putaran kipasnya juga melambat. Jadi ini coba aku lepas ya teman-teman, kira-kira memang amplinya atau ada sebab lain ya teman-teman. Ya harusnya sih memang amplinya teman-teman, tapi ini supaya ini aja, yakin aja teman-teman ya. Ini solderannya juga terlalu lawas teman-teman, jadi agak sulit meleleh timahnya. Oke, setelah terpisah seperti ini, langsung aku nyalakan kembali ya teman-teman. Dan ya teman-teman bisa lihat dia langsung kenceng teman-teman untuk kipasnya. Jadi ini fix di bagian amplinya dia bermasalah. Nah, masalah seperti ini biasanya dikarenakan ada satu atau dua atau lebih transistor penguat di bagian amplifiernya. Ini dia ada yang jebol ya teman-teman. Dan ini untuk lebih gampang memastikannya, di sini aku menggunakan skala pengetesan continuity ya teman-teman. Jadi kalau ada yang jebol langsung ketahuan. Nah, ini di bagian NPN, di bagian PNP dia ada ini ya, ada perbedaan. Nah, ini kita ini tak lepas saja ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat cara pengetesannya menggunakan continuity atau menggunakan buzzer ya. Oke, kaki basis kolektor emitor, kaki basis kolektor emitor. Kalau nanti buzzernya bunyi berarti ada kendala di bagian situ teman-teman. Nah ini dia kendalanya ada di bagian PNP. Jadi ini aku pisahkan bagian basisnya ya teman-teman. Untuk memastikan TR yang mana tepatnya yang bermasalah teman-teman ya. Dan ini sudah ketemu di bagian paling pojok kiri ya, pojok kanan kalau kita umpamakan ya layar di HP ya, tangan kanan ya, tak umpamakan tangan kanan. Dan ini coba aku cari-cari di storage box, siapa tahu ada lepasan, dan ini kebetulan ada ya teman-teman, lepasan TIP 2955, dan kebetulan dia masih normal dan kakinya juga masih panjang teman-teman ya. Jadi bisa aku jadikan pengganti untuk si TR-nya ini ya teman-teman, karena kalau beli langsung di toko harus satu set teman-teman ya, kanan kiri. Nah, sedangkan ini yang terkendala ini hanya sebelah saja, jadi aku rasa mending seperti ini aja ya. Cuman ini ya, kalau ada lepasan teman-teman ya, kalau nggak ada lepasan ya beli baru di toko. Dan ini kondisinya sudah dipastikan normal ya teman-teman. Tadi kan udah aku tes dan aku bedakan, teman-teman bisa lihat ulang ya perbedaan hasil pengetesan antara TR pengganti dengan TR yang diganti itu berbeda ya. Dia jebol, dengan yang ini itu dia tidak jebol ya. Dan ini langsung ini ya, langsung aku pasangkan. Dan ini untuk pemasangan heatsinknya ini, karena dia tidak dibaut, ini dia dipakai dia pakai double tip teman-teman ya, double tip. Harusnya dibaut aja langsung, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting untuk TR-nya ini, untuk TR-nya itu harus dikasih isolator ya teman-teman. Dan ini aku juga melakukan pengetesan di bagian
ini ya di bagian TR drivernya kira-kira ada jebol atau tidak. Ini TIP 4142 dari Fairchild ya teman-teman. Untuk untuk TR finalnya dia menggunakan 3055-2955 dari ST ya. ST teman-teman pasti tahulah. Nah, sebelum amplinya ini tak pasang ke rangkaian power supply, di sini aku lakukan perubahan ya teman-teman di bagian output ini ke output di bagian input tegangan untuk tune control dan juga kipasnya ini yang dijadikan satu seperti ini ya. Nah, ini kalau bisa teman-teman jangan biasakan melakukan hal seperti ini teman-teman, karena biasanya dan memang jarang itu muncul suara kayak noise saja gitu, noise dari kipas teman-teman ya. Jadi kalau bisa, kalau ya harusnya seperti itu. Kalau untuk suplai kipas itu benar-benar pisahkan dari rangkaian ampli teman-teman. Jadi kalau misalnya di rangkaian rakitan ampli seperti ini, untuk suplai kipas teman-teman bisa pakai ekstra, dan untuk suplai tune control teman-teman bisa memberikan suplai dari tab sekunder utama yang lain ya teman-teman. Pokoknya kipas itu bagaimana caranya suplai kipas itu terpisah dengan suplai tune control atau suplai amplinya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini aku bikinkan rangkaian power supply ala kadarnya untuk kipas yang sederhana saja. Ini tetap menggunakan tab yang sama ya teman-teman, 0 dan 12 di bagian sekunder kedua atau ekstra, dan dia menghasilkan 10 volt ya teman-teman. Dan ini sudah cukup untuk menyuplai kipasnya yang 12 volt dengan ampere nggak tahulah teman-teman ya, karena dia sudah tidak ada labelnya teman-teman ya. Dan untuk rangkaiannya ini rangkaian power supply-nya ini bakalan tak tempel di bagian bawah ya teman-teman. Jadi daripada gantung kayak gini, dan sekalian aku rapikan untuk di bagian kabel-kabelnya ini ya, walaupun enggak 100% aku rapikan, tapi setidaknya lebih enak dipandang ya teman-teman. Dan ini tinggal mengatur suplai untuk tune controlnya ya teman-teman. Jadi untuk tune control teman-teman bisa sambungkan langsung dengan suplai drivernya dengan menambahkan sebuah resistor, entah itu 2,2 kilo ataupun 4,7 kilo ya teman-teman. Nah, langsung disambungkan sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan ya. Kalau CT ya disambungkan secara CT, kalau single ya disambungkan secara single supply ya teman-teman. Cuman di sini aku membuat rangkaian power supply terpisah dengan menggunakan tegangan atau menggunakan tab trafo 0 dan 12 ya. Dan ini dia udah pasti menghasilkan tegangan sekisaran 17 sampai 6 ya sampai 18 volt DC ya teman-teman. Dan ini sudah cukup untuk suplai suplai untuk tune controlnya ya teman-teman. Nah, nanti masuk ke tune control juga pasti sudah ada resistor, biasanya 1 kilo, kadang ditambah zener, tergantung dengan tergantung dari si tune controlnya sendiri ya teman-teman. Cuman tegangan 17 18 itu sebenarnya sudah cukup dan masih aman kita gunakan untuk menyuplai tune control ya teman-teman. Dan ini karena drivernya sudah aku perbaiki dan sudah aku pastikan aman, ini langsung aku sambungkan ke bagian suplai utamanya ya teman-teman, seperti ini.
hasilnya ya teman-teman. Dan ini untuk memastikan ada tidaknya tegangan DC offset seperti di awal video. Di sini langsung aku nyalakan ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat untuk DC offsetnya dia tidak ada sama sekali ya. Maksudnya dia normal, tidak ada 1 volt. Dia kadang ya ada tapi nilainya itu milivolt ya teman-teman, sangat-sangat kecil. Dan ini langsung aja teman-teman ya aku lakukan uji coba tanpa speaker. Caranya sangat sederhana ya teman-teman. Teman-teman tinggal menggunakan AVO digital maupun analog dengan skala AC ya, AC voltmeter ya, voltmeter AC maksudnya. Dan hasilnya seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Dan ini langsung aja cek sound ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan ya ketemu lagi di lain video ya teman-teman. Dan selamat menikmati cek soundnya ya.